Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya! Shalom! Dor, senang banget ya di hari ini kita bersama-sama datang bersyukur memuji Tuhan Yesus. Dialah pembela yang setia. Di dalam segala hal firman-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Hore! Di dalam segala hal janji-Nya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat engkau percaya. Meskipun 1000 dokter memvonismu tubuhmu sakit, badanmu ada virus, tapi percayalah, Tuhan Yesus yang bela. Firman-Nya sanggup sembuhkan segala penyakit. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Lord, I need you. I love you. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah pertolonganku. Engkaulah pembelaku yang ajaib. Engkaulah penasihat kami. Engkaulah penyembuhku. Amin.
Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di tiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan ada jawaban di setiap doa-doa kita. In Jesus name, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Memvonismu, Tuhan bisa menyembuhkanmu. Tangannya sanggup membuatmu naik kembali. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, Tuhan Yesus bela. Percayalah, ada Tuhan Yesus pembela yang ajaib bagi hidupmu dan bagi hidupku. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Yesus adalah pembela yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Baik, sebelum Pastor akan melanjutkan, Bapak Ibu sekalian, silakan tap-tap layarnya, silakan Bapak Ibu membagikan kepada yang lain, share, like, ya, sama-sama kita akan sharing, Pastor sharing pelayanan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa juga bagi saudara-saudara yang saat ini sedang di rumah sakit, yang menyaksikan ini lewat live dan pelayanan ini, saudara-saudara tersembuhkan. Saat engkau dengar pujian, dengar firman, dengar doa-doa, saudara yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari jadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus hari-hari hidup kita dalam anugerah Tuhan. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwamu. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintahnya dan lakukan. Tuhan Yesus, Dia tahu tujuan hidupmu hanyalah untuk mensenangkan hatinya. Amin. Amin. Mari mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayo colek kanan kiri, katakan, ayo mari, 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 mari jo semua kote kita mengasihi Tuhan Yesus. Damai di hati, puji Tuhan. Sambil kita akan siapkan hati mendengarkan sabda firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, supaya baik keadaanmu dan beruntung jalan hidup kita semuanya. Puji Tuhan.
Yuk kita sama-sama mari mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Mari mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kita. Renungkan firman-Nya siang dan malam, pegang perintah-Nya dan lakukan. Tuhan tahu hatimu, tujuan hidupmu hanyalah untuk mensenangkan hati Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk mensenangkan hati-Mu. Hati Tuhan yang kita senangkan. Amin. Amin. Hore. Halo semuanya. Shalom. Pastor menyapa belasan puluhan ribu saudara-saudara sekalian saat ini, pribadi-pribadi. Wah, ini ada puluhan ribu pasang mata yang sedang menyaksikan ini. Dan saya percaya setiap hati kita sudah siap untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap? Mana emojinya? Mana komentarnya? Yeay. Bahkan ada yang kasih paus. Terima kasih Kandrolina Pasaribu. Kita minta aminnya, kita minta emojinya, kita minta sayangnya. Malah dapat berkat. Tuhan Yesus terima kasih. Mana yang siap ditabur firman Tuhan? Mana yang siap hatinya mendapat penguatan? Saya. Hore. Yes. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan, penguatan buat kita, dan firman pemulihan, firman kesembuhan akan saudara dengar. Bukalah hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran pribadi Tuhan sendiri yang menjamah setiap Bapak Ibu terkasih. In Jesus' name. Amin. Sabda firman Tuhan Yesus terambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama, Pastor membuka dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 12. Puji Tuhan. Kitab Yeremia
pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Yuk ketik rame-rame, bukan kecelakaan. Yuk ucapkan, bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan buatmu dan buatku bukan kecelakaan. Melainkan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Firman Tuhan ini mengajar dan mengajak kita untuk berserah. Berserah untuk hidupmu hari ini dan hidupmu yang akan datang. Kalau kita melihat ayat 12, jangan jemu-jemu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa kita. Bicara soal rancangan Tuhan bukan kecelakaan, izinkan Pastor Andy memberikan sebuah kisah untuk menolong kita memahami rancangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita selalu menjadi pribadi yang bersyukur. Ada seorang bapak penjual tahu. Setiap hari dia membuat tahu, lalu membawa dagangannya ke pasar untuk dijual. Sebelum dia pergi ke pasar menjual, selalu dia tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan serahkan sepanjang hari itu ke dalam pimpinan Tuhan. Untuk sampai ke pasar, bapak penjual tahu ini, dia harus melewati sawah, lalu mengambil naik angkot untuk sampai ke pasar. Suatu hari, Bapak Ibu terkasih, dia aktivitas tetap sama, bangun, persiapkan tahunya, sebelum dia menjual dagangannya, dia berdoa sama Tuhan. Tapi di pagi itu, entah teledor, entah lalai, entah kesandung, Bapak ini sebelum naik ke angkot, yang biasa dia tumpangi setiap hari angkot yang sama, Bapak ini terjatuh. Waktu terjatuh, seluruh tahunya tertumpah, pecah, retak.
Jangankan untung, malah dia buntung. Karena tidak bisa satupun tahunya dia jual karena retak, pecah waktu dia jatuh. Akhirnya bapak ini tidak jadi ke pasar untuk menjual tahunya. Dia pulang. 2-3 jam setelah dia pulang, dia mendengar ternyata angkot yang dia naik setiap pagi untuk ke pasar jatuh ke jurang. Kecelakaan itu banyak korban meninggal dunia. Akhirnya bapak ini sadar bahwa ternyata Tuhan meluputkan dia dari kecelakaan. Dia tidak bersungut-sungut. Dia tetap berdoa. Dia tidak menggerutu. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kepadanya dia percaya, Tuhan yang setiap pagi dia sapa lewat doa, itu tidak merancangkan kecelakaan buat dia. Jatuhnya dia, itu sebetulnya Tuhan meluputkan dia dari kecelakaan. Kisah ini sangat kaya makna. Ketika Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab doamu, itu berarti Tuhan Yesus sedang menambahkan iman kepadamu. Saat engkau berdoa kepada Tuhan Yesus dan belum dijawab, itu berarti Tuhan sedang menambahkan kesabaran kepadamu. Dan saat engkau berdoa, Tuhan tidak menjawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak mendengar. Itu berarti Tuhan Yesus sedang menyediakan yang jauh lebih baik daripada apa yang kau minta dan apa yang kau doakan. Kisah Bapak tadi belum selesai. Sore menjelang malam, ada seorang bapak menghampiri dia dan bertanya, apakah masih ada tahumu? Bapak itu berkata, saya punya tahu, tapi tahunya sudah pecah. Apa kata bapak yang mencari tahu itu? Dia berkata, kok kayak kebetulan ya? Karena saya memang sedang mencari tahu yang pecah. Karena untuk saya campurkan sebagai makanan bebek saya. Pecah suasana antara girang haru. Bapak ini memuliakan Tuhan, bukan kecelakaan. Apa yang
dihadapi buruk hari ini, belum tentu itu betul-betul jelek. Bisa jadi justru Tuhan sudah menyelamatkan engkau. Tuhan sedang meluputkan engkau dari kebinasaan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada engkau untuk melihat rancangannya dari rancanganmu sendiri. Rancanganmu itu baik, tapi rencana Tuhan dalam hidupku dan hidupmu itu adalah yang terbaik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Percayalah, Tuhan Yesus itu setia. Saat engkau melewati pencobaan-pencobaan, ingatlah hal ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan saat engkau dalam pencobaan itu, Tuhan akan memberikan engkau kelegaan dan jalan keluar. Ada tertulis saja firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Pastor bacakan ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Puji Tuhan. Iya, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 sampai 14. Ada tertulis firman Tuhan buat saudara-saudara sekalian. Ketika engkau dalam pencobaan, firman ini akan memberikan engkau kelegaan dan penguatan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ketika rame-rame pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Kalau kata orang Makassar, biasa ji. Ini dunia ji. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia.
Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 14. Ayat 13 ini lebih umum dibaca. Ya. Ayat 14 ini tidak terlalu sering dibaca. Tapi Pastor bacakan sampai 14. Ada tertulis, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah berhala. Apa itu berhala yang kita sering ucapkan saat pencobaan? Menggerutu, bersungut-sungut, mengeluh, sumpah serapah, kutuk diri sendiri. Jauhilah berhala. Hal yang biasa dilakukan manusia saat dalam pencobaan, komplain, itu berhala. Jauhilah. Mulutmu itu untuk bersyukur, bukan untuk menggerutu, bukan untuk komplain. Orang-orang yang komplain adalah orang-orang yang gak punya Tuhan. Orang-orang tukang komplain adalah orang-orang yang hidup kekuatannya sendiri diandalkan. Orang-orang yang tidak tahu bersyukur adalah orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan. Namun berbahagialah saudara-saudara sekalian yang sudah mendengar firman Tuhan. Kalau saudara hari ini suka ngomel-ngomel, dikenal orang si tukang ngomel, itu berhalamu. Jauhilah. Kalau saudara dikenal di rumahmu, di lingkunganmu, di kantormu, tukang menggerutu, itu berhalamu. Hari ini jauhilah. Jangan engkau pelihara berhala. Itu dosa. Dan dosa itu menjadi penghalang untuk Tuhan tidak menjawab doa-doamu. Itu tercatat di dalam kitab suci Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yang membuat tangan Tuhan tidak menjangkau engkau, yang membuat telinga Tuhan tidak menjawab doa-doamu, karena ada berhala, ada dosa. Engkau masih memelihara dosa. Engkau masih diikat oleh dosa. Dosa itulah yang menghalangi. Saat engkau dicobai, engkau dalam pencobaan yang berat, engkau merasa tidak mampu, pertahankan ucapan syukur dan jangan lagi engkau bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu akan memperlambat proses dalam hidupmu. Mengucap syukur membuat engkau cepat next level, membuat engkau cepat naik kelas. Bapak Ibu yang terkasih, saat pencobaan datang, ingatlah, itu adalah pencobaan biasa. Kita harus tahu bahwa sebagai manusia yang mengandalkan Tuhan, Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dalam segala sesuatu. Untuk apa? Bukan untuk celaka. Bukan untuk celaka, melainkan untuk
mendatangkan kebaikan. Ketik rame-rame, ucapkan, serukan, mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Saudara ketik mendatangkan kebaikan. Ini akan masuk sesuatu yang positif dalam hati Anda. Dibantu tap-tap layar, dibantu share, like, komen, sehingga banyak orang yang semakin boleh mendengarkan hal yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya saat ini. Firman diberitakan, saudara dikuatkan. Kita boleh melihat rencana Tuhan hari ini, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Bukan untuk celaka, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Ada tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ini tentang mendatangkan kebaikan. Sekali-sekali semua bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan buat engkau dan saya. Tapi Tuhan mendatangkan kebaikan buat hidupmu dan hidupku. Seperti terus dalam firman-Nya, Roma pasal 8 ayat 28. Puji Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk apa? Ini. Untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saya rasa clear banget, jelas banget, bahwa kita yang memberikan hidup kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak dibawa pada rancangan kecelakaan, tetapi kebaikan. Hidup yang mendatangkan kebaikan, hidup baru. Saat engkau lemah, engkau dalam pencobaan, bacalah firman-firman ini yang menuntun engkau untuk lepas dari pencobaan itu. Karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Katakan bersama-sama, Tuhan mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Tuhan mengasihi Anda sekalian. Mari, oleh sebab itu, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Berdoa itu artinya minta kepada Tuhan. Saudara minta kepada manusia, ada orang-orang baik yang bisa tolong saudara. Kalau saudara minta kepada Tuhan lewat doa, Tuhan itu maha baik. Dia menyediakan yang kau perlukan. Dia menjawab doa-doamu di waktu yang tepat. Dia tidak pernah mengecewakanmu dan dia tidak pernah sekali-kali meninggalkanmu. Sekalipun seringkali kita manusia tidak setia, namun Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Dialah sang setia. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian melihat dua ayat lagi, supaya kita sebagai manusia, sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, untuk terus memelihara doa. Jangan malu minta kepada Tuhan.
Jangan juga saudara menjadi peminta-minta kepada manusia. Peminta-minta kepada manusia disebut pengemis. Tapi Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia mau kita datang meminta kepadanya lewat doa. Jangan malu, karena justru waktu kita datang meminta kepada Tuhan lewat doa, Bapa senang, Tuhan senang. Jadi jangan ditipu oleh iblis. Kamu doa malu-maluin lu, gengsi dong doa. Itu tipuan iblis. Waktu engkau berdoa, Tuhan senang. Entah kenapa, entah bagaimana, Tuhan Bapa itu yang sedang mendengarkan doa-doa kita. Tahu dari mana Pastor Randy? Tuhan kan ajarkan doa pertama di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Doa Bapa kami. Di sana ada satu penggalan doa berkata, berikanlah kami pada hari ini. Berarti Tuhan mau besok kita datang minta dan doa lagi. Tuhan mau lusa dan di hari berikutnya kita tiap hari, every day, datang berdoa. Kalau Tuhan itu sibuk buat kita, tidak ada waktu, maka Dia akan berkata doa yang diajarkan Tuhan, doa Bapa kami. Berikanlah kami makanan pada tahun ini, supaya setahun sekali kamu datang doa. Tapi kan tidak gitu. Tuhan ajarkan berikanlah kami makanan pada hari ini. Berarti besok Tuhan mau mendengarkan doa-doamu. Ada tertulis, orang yang meminta kepadanya akan diberikan. Orang yang mencari akan mendapat. Orang yang mengetok pintu, pintu akan dibukakan baginya. Karena setiap orang yang meminta, mereka akan menerima. Ini janji Tuhan tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ada tertulis firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, mintalah. Mintalah maka akan diberikan. Mintalah kepadanya. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah melalui doa di dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Masihkah engkau bimbang? Masihkah engkau ragu? Buanglah kebimbanganmu, buanglah keraguanmu, dan nyatakanlah segala permohonanmu, permintaanmu melalui doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Tenangkanlah hatimu saat ini, karena kita ada dalam hadirat Tuhan.
Buanglah rasa khawatirmu. Karena firman Tuhan datang sudah melepaskan engkau. Sekarang marilah bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur kami kepadamu. Karena firman-Mu sudah hadir dan membebaskan kami, melepaskan kami. Menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Masuk dalam hati kami, kuasai hidup kami, dan menuntun hari-hari hidup kami. Rancangan masa depan yang baik, hidup kami dalam pelayanan, di dalam mengikut Yesus, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian sudah menerima satu harapan yang besar, harapan yang baru saat firman Tuhan diberitakan. Waktu engkau berdosa, datang sama Tuhan minta pengampunan. Engkau terhilang, tersesat, datang kepada Tuhan. Kebenaran dan hidup akan membuat engkau menemukan jalan yang lurus, jalan pulang ke surga. Engkau nggak tersesat. Waktu engkau sakit, datang minta pertolongan Tuhan Yesus. Mohonkan doa kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit saat ini. Tubuhnya diberkati. Ada penguatan lewat doa-doa ini. Ada penyembuhan bagi orang-orang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu yang sedang sakit. Jamahan kesembuhan sudah mengalir saat ini di tubuhmu. Tumpangkan tanganmu di tubuh yang sakit. Tumpangkan tanganmu di anakmu yang sedang sakit, atau orang tua yang sedang sakit, tumpangkan tanganmu ke mereka. Saat penumpangan tangan ini engkau lakukan, saya bersatu hati dengan saudara-saudara, berdoa aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu, mengalirlah di tubuh mereka, menyembuhkan dari segala kelemahan. Yang gangguan pada matanya dipulihkan. Yang ada gangguan dari ujung rambut kepalanya sampai ujung kakinya ditahirkan. Fungsi-fungsi tubuh mereka, tubuhmu menjadi normal. Hatimu pulih, jantungmu pulih, paru-paru pulih, jantung, darah normal. Gangguan pada telinga, leher, benjolan, hipertiroid, alergi, virus, bakteri, jamur kuman, be clear. In Jesus' name. Tuhan, terima kasih. Engkau berfirman tahir, maka tahirlah kami. Darah-Mu sucikan kami, selamatkan kami, ampuni kami. Tubuh, jiwa, roh mereka sekalian, Bapak Ibu sekalian, bolehkah sebut namamu masing-masing dalam hati saja, ucapkan di mulutmu, terdengar telingamu. Tubuh, jiwa, roh Andi, sudah sebut nama masing-masing, menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, disucikan, ditahirkan, disembuhkan. Amin. Tubuh, jiwa, rohmu, sebut namamu, milik Tuhan Yesus.
disembuhkan, ditahirkan, disucikan. Amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas firman-Mu, atas jamahan-Mu, atas lawatan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Siapa yang boleh merasakan saat kita berdoa, Tuhan Yesus bekerja. Saya. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan nyata. Saat kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Amin. Senang banget ya saat berdoa tadi kita merasakan hadirat Tuhan, boleh menyapa, memenuhi, menyentuh setiap hidup kita. Yang terberkati katakan amin. Siapa yang terima mujizat Tuhan? Saya. Tetap kuat ya. Dan saya pesan, setialah berdoa. Habis ini kita akan berdoa untuk sambil di-share, dibagikan, kita akan doakan sebentar healing water biar banyak orang-orang boleh terberkati dengan pelayanan healing water. Saudara bagikan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan-Mu, namun Roh Tuhan Yesus. Ketika Kau berdoa, mujizat itu nyata. Ketika Kau berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Terima kasih Ciara. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Inga, puji Tuhan. Kesia, saya ini pakai batik. Ada yang bilang bagus banget, batik baru. Ini sudah pernah dipakai beberapa kali. Ini juga adalah pemberian kasih dari anak Tuhan, Ciara. Terima kasih buat saudara-saudara sudah mengikuti live streaming hari ini. Habis ini Pastor akan mendoakan air minum. Saya sangat berharap pelayanan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuhan, panjangkan umurku supaya saya bisa datang ke kota-kota, menyapa mereka dan melayani jiwa-jiwa ini. Namun apabila ada tempat-tempat yang Pastor Andy
tidak bisa jangkau oleh karena keterbatasan jarak. Saya berharap betul pelayanan Healing Water ini, pelayanan sederhana ini, pelayanan air doa ini bisa menjangkau setiap orang yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Itulah sebabnya Pastor senantiasa minta tolong saudara bagikan link pelayanan ini. Sekalipun kita tidak datang ke tempat itu, kalau link mereka terima, di tempat itu akan dibagikan kembali. Maka pelayanan air doa, pelayanan kesembuhan, penguatan firman Tuhan akan sangat efektif tersebar ketika saudara dengan sukarela membagikan link tautan ini. Yang di TikTok saudara bersedia untuk tap-tap layar. Wah, kita sudah sama-sama memberitakan Injil. Puji Tuhan ya, terima kasih. Baiklah, sekarang saudara yang sudah mempersiapkan air minumnya, bisa saudara pegang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu, buat penguatan yang kami terima saat tadi dengar firman-Mu, dan sekarang kami dipulihkan. Tuhan, kami mau minum, mohon berkat-Mu untuk air ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini menjadi berkat buat kesehatan kami. Anak-anak kami, orang tua kami, mereka yang kami berikan air minum ini jadi berkat kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Air di tangan Bapak Ibu sekalian sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah. Kesembuhan ilahi mengalir di tubuh Anda, di tubuh mereka yang Anda kasih. Amin. Segar Pol. Puji Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian. Yesus tunjukkan kasih setianya. Yesus sembuhkan mereka yang sedang sakit. Yesus setia, Yesus hadir. Dulu, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Sang Immanuel beserta kita. Yesus tunjukkan kasih setianya. Yesus menyediakan yang ku perlu. Yesus setia, Yesus hadir. Yesus mengasihi Anda dan saya.
Yesus setia, Yesus mulia, Yesus setia, Yesus suci, Yesus kudus. Kau setia, kau suci, kau kudus, kau agung, kau benar. Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, saya jemput Bapak Ibu sekalian, angkatlah dua tanganmu. Dan kita akan mohonkan berkat dari Tuhan. Tuhan yang baik, Bapa kami yang setia, kami akan masuk di hari yang baru ini. Mohon berkat daripadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, oma opa, om tante, adik kakak, ya, Cece, Koko, yang terkasih, terimalah berkat kebajikan dan kemurahan dari Tuhan untuk hidup dan keluargamu. Diberkatilah kesehatan mereka semuanya dan kesehatanmu. Diberkatilah seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayananmu hari ini. Setiap napas hidup Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu sekalian diproteksi dari yang jahat, dari sakit kelemahan virus, bakteri, kuman, jamur. Engkau diproteksi sempurna. Darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus melindungi. Darah Yesus mentahirkan. Darah Yesus bebaskan dari kutuk. Darah Yesus menyembuhkan. Terimalah semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Pastor rindu sebelum close pujian segala perkara ini menguatkan saya, menguatkan saudara-saudara yang dengar, menguatkan setiap orang-orang yang sudah didoakan. Terima kasih ya udah dibantu tap-tap layar. Terima kasih udah bantu share. Terima kasih udah bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Siap masuk hari yang baru. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Setia banget buat hidupku dan buat hidupmu. Terima kasih banget semuanya buat gift, stars, dan bintang-bintangnya ya. Dan juga stikernya. Bless you. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Yesus meninggalkan. Tuhan Yesus
tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan Tuhan menemaniku, menemanimu hingga akhir masa, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! Yeay! Senang aku melayani live streaming hari ini dan selama-lamanya. Anugerah Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Masuklah engkau di hari yang baru dengan tubuh yang sangat-sangat diberkati. Semua sehat-sehat ya. Panjang umur, jaga stamina, jangan kecapean. Ini pesan Pastor Andy bagi saudara sekalian, tamu-tamu yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang saya sayangi dalam kasih Tuhan Yesus. Sola fide, hiduplah oleh iman. Apapun yang kita alami, di kelas manapun kita berada, di sesi manapun kehidupanmu, imanilah firman Tuhan. Hidupilah, yakinilah sungguh-sungguh. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bye semuanya. Bye. Bye-bye. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Thank you.